awal kenapa bisa orang tua aku tuh udah disuruh untuk belajar, ikut cari pengalaman juga Iya, kan, banyak coba makanan baru. Halo semuanya, selamat datang di podcast Simpang 5, Kupas Tuntas Fakta Menarik. Nah, di episode kali ini cukup menarik guys, karena kita bakal membahas mengenai ngobrol seru bareng presenter RBTV yang mana cerita di balik layar seorang presenter. Pastinya itu banyak banget cerita-cerita serunya yang menarik, dan siapa tahu di podcast hari ini orang yang bakal mendengarnya terinspirasi atau anak muda di zaman sekarang tertarik untuk menjadi seorang presenter. Apa aja sih yang ada di balik layar? Langsung aja aku bakal ngundang salah satu narasumber langsung, seorang presenter dari RBTV yang ada di Kota Bengkulu. Kita sambut Mbak Zani. Halo Mbak, apa kabar? Halo Dila, baik. Dila apa kabar? Alhamdulillah. Terima Gimana kasih Mbak? ya sudah diundang di podcastnya sore ini. Iya, tapi gimana Mbak? Puasa di bulan Ramadan ini lancar? Alhamdulillah ya karena bulan penuh berkah, jadi harus kita maksimalkan untuk puasanya. Hari ini aku mau tanya banyak-banyak nih Mbak. Kalau apa kan Mbak? Boleh tanya apa aja boleh kok. Siapa tahu kan aku tertarik juga jadi presenter nih. Oh boleh. Oke lanjut ya Mbak, kita mau tanya pertanyaan pertama nih Mbak. Bisa nggak Mbak ceritain sedikit nih tentang diri Mbak dan bagaimana awalnya Mbak tuh tertarik masuk ke dunia presenter ini, khususnya kan di televisi ya Mbak. Oh, baik. Jadi awal kenapa bisa ikut di dunia presenter ya, dunia broadcasting. Nah, jadi itu mulainya di 2019 Bila. Pada saat itu 2019 coba untuk ikut open recruitment yang lagi dibuka RBTV tahun 2019. Nah, sebelumnya RBTV ini adalah salah satu TV lokal ya di Bengkulu. Benar sekali itu Mbak. Dan karena pada saat itu kan kita lagi suka coba untuk hal baru, dan kebetulan sebelum ikut open recruitment itu zaman sekolah, aku tuh sudah suka untuk ikut lomba-lomba. Dulu ada lomba newscasting namanya. Nah, jadi lomba untuk baca berita dalam bahasa Inggris. Nah, itu lomba newscasting. beberapa kali ikut sampai akhirnya juga suka di rumah. Jadi kalau di rumah itu jam 7 anak-anak tuh sama orang tua aku tuh udah disuruh untuk belajar. Nah, jadi siaran di rumah ya otomatis siaran berita kan. Dulu tuh sering dengerin Metro TV. Terus karena sering mendengar, akhirnya kita mulai coba-coba untuk belajar. Nah, di situ awal mula aku tuh suka untuk coba latihan baca berita. Tidak sampai untuk jadi presenter pada saat itu. Di 2019 awalnya coba-coba aja untuk ikut, dan alhamdulillah keterima. Jadi 2019 pada situ lagi open recruitment yang lumayan besar-besaran ya, RBTV, kita diambil 4. Awalnya itu di casting dulu, dicoba dulu untuk baca berita. Alhamdulillah ternyata rezekinya keterima gitu. Berarti awalnya Mbak belum ada yang kayak niat banget coba-coba gitu ya. Cerita awal untuk menjadi presenter ini. Oke Mbak, lanjut. Aku mau nanya lagi nih. Boleh. Apa yang buat Mbak memilih di dunia presenter sebagai karir Mbak? Itu kan awal banget ya Mbak, jadi jatuhnya 2019. Itu awalnya gimana Mbak? Awalnya karena mungkin linear ya sama prodi waktu saat di kuliah kan itu jurnalistik. Oh iya, jurnalistik. Jadi sejalan ya Mbak. Jurnalis tuh pasti tidak asing dengan berita, terus dengan dunia penyiaran. Untuk sebenarnya untuk
komunikasi tidak hanya di televisi ya, Iya, tapi betul. juga ada untuk siaran radio, media massa. Nah, pada saat itu di 2019 karena rezekinya memang menjadi presenter sambil kuliah, jadi sambil kerja juga. Oh, berarti Mbak gitu. bukan tamat kuliah Mbak mencari, tapi Bukan. Mbak sambil kuliah Benar, sambil ya kuliah sambil Allah. kerja. Jadi setelah misalnya kan itu untuk di RBTV kebetulan kita juga fleksibel ya. Jadwal acaranya kita datang saat ada jadwal isi berita atau ngisi program, kita datang. Nah, jadi disesuaikan aja sama waktu kuliahnya. Kalau misalnya hari itu ada jadwal kuliah yang kosong, langsung ambil jadwal gitu. Seru juga ya Mbak. Aduh, Iya, kayak merasa jadi rugi Dila nggak ekspor ini. Berarti dia nggak mengganggu jam kuliah ya Mbak. enggak. Tergantung bagaimana kalau misalnya di jam kosong, Benar. boleh langsung nyiar gitu ya Mbak. Jadi kita sambil belajar, sambil ikut cari pengalaman juga kan. Banyak gitu. banget sih Mbak kalau pengalaman, apalagi Mbak jurusan jurnalistik. Benar. Ya Mbak. Kan di jurnalis kan kita juga belajar kan untuk nggak harus siarin berita tapi juga bikin berita, terus juga bikin naskah berita. Nah di TV kita sedikit banyak kita bisa tanya, kan di TV itu tidak hanya di yang untuk presenternya, tapi ada redaksinya, ada kameramennya. Nah di sana kita bisa belajar juga ilmunya gitu. ya Mbak. Nah terus Mbak, aku mau nanya, menurut Mbak apa saja sih kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang presenter Mbak? Kemampuan ya? Iya Mbak. Kalau menurut aku sih kemampuan yang harus dimiliki seorang presenter itu pertama kali adalah untuk mampu berimprovisasi. Nah, kenapa harus mampu berimprovisasi? Karena selama aku menjadi presenter, banyak sekali narasumber itu dari berbagai kalangan. Ada yang dari mereka itu basicnya pengusaha, dari pejabat, terus basicnya ke ekonomi, politik. Nah, kalau misalnya kita tidak bisa improve, tidak bisa untuk beradaptasi dengan hal baru, itu akan susah gitu. Susah, ya, karena kalau sebagai presenter kita harus bisa untuk menggali informasi. Nah, itu tantangannya dari presenter. Karena kan hari ini mungkin narasumbernya basicnya politik. Nah, kita harus belajar tentang politik juga. Besoknya narasumbernya pengusaha. Minimal sedikit banyak kita juga harus belajar tentang apa sih bisnis, apa sih tentang dunia investasi, kayak gitu. Nah, kita juga harus mampu improvisasi diri dan kuncinya percaya diri, gitu. Pantesan ya rata-rata kalau misalnya dia tuh lihat pasti orang presenter nih rata-rata tuh kayak info tuh pasti dia tahu. Iya, karena udah cari tahu dulu. Itu dia udah cari tahu duluan. Benar. Berarti itu harus orang yang kepoan juga ya Mbak jatuhnya. Harus cari tahu info-info yang menarik, yang update ya Mbak jatuhnya. Terus Mbak, selama Mbak jadi presenter, pengalaman yang paling berkesan yang menurut Mbak alami saat berada di kamera tersebut tuh ada nggak sih yang Mbak kayak lagi di kamera tuh ini jadi kesan yang paling melekat di dalam diri Mbak selama Mbak nyiar gitu? Yang paling berkesan ya. Mungkin kalau yang paling berkesan itu saat Mbak punya kesempatan untuk bawa acara bisa keliling desa. Jadi waktu itu kita ada program desa wisata di RBTV. Desa wisata. Nah, benar, itu berkesan banget sih. Mbak punya kesempatan untuk keliling ke desa di setiap kabupaten di Bengkulu yang punya potensi untuk mengembangkan potensi wisatanya. Jadi kita bisa belajar untuk ternyata di daerah sini tuh ada loh kopi yang enak. Tempat destinasi wisata yang bisa untuk mendatangkan orang-orang yang tidak hanya dari Bengkulu aja, tapi juga dari luar. Nah, di situ Mbak melihat tuh bagaimana untuk orang-orang di sana bisa memanfaatkan media digital. Jadi untuk promosi potensi wisatanya. Nah, gitu. Karena kebetulan sebenarnya anaknya sedikit introvert. Mbak introvert? Ya. Tapi Mbak pas Mbak keliling tuh jadinya healing juga nggak sih Mbak?
Enggak apa, karena Eh, introvert tadi agak kurang apa nah, Mbak? Mbak tuh introvert, tapi suka untuk explore hal baru. Jadi Oh. waktu kan setiap desa kan Hmm. punya beberapa hal yang ditonjolkan masing-masing ya. Jadi kayak ada jadi banyak dari Kopi makanannya, tadi ya Mbak. terus kebudayaannya, terus juga untuk wisatanya. Nah, di situ kan kita ketemu orang baru, bahkan Mbak coba makanan baru di setiap kabupaten. Jadi excitednya lebih lebih banyak daripada rasa capeknya gitu. Seru ya Mbak berarti. Dia kayaknya kalau jadi Mbak bakal juga itu yang paling berkesan sih, karena keliling. Iya, jalan-jalan. Suka jalan-jalan nggak? Suka Gila. Mbak. Dila suka Explore banget. nggak? Suka. Kemana kalau ini? Dila kalau misalnya kayak Mm-mm. contoh ya Mbak, waktu Dila KKN kemarin kan, itu Dila nggak Mm-mm. diam tuh. Sama teman-teman Dila tuh pasti Dila tuh kayak, lah kita cobain ke desa ini, ke sini. Jadi Oh, kami suka benar-benar traveling. keliling ya Mbak. Benar-benar. Bener yang nggak, kalau tipe Dila ya Mbak, nggak Mm-mm. yang mentok aja Mm-mm. gitu. Pasti ke sini, ke sini, ke sini. Iya. Jadi pas Dila pulang, kalau misalnya ditanya sama orang tua Dila, emang ke desa mana? Nah, Dila cerita, dia orangnya muda cerita gitu loh Mbak. Tapi Dila tahu nggak Dit, kalau memang ya kita kalau terlalu sering di satu tempat yang sama, jadi maksudnya kan kita kerja nih, kita nggak keluar tuh kadang kita bikin jadi burn out. Iya kan? Iya, Nah, beberapa betul sih, Mbak. orang healing traveling itu bisa rilis stresnya, Mhm, ya nggak? betul Dulunya sih, gitu. Mbak. Sampai dia tuh pernah ngobrol, kan Heeh. Dila jurusan Ilkom ya, Mbak. Mm-mm. Sejalan lah sama jurnalistik juga kan, Mbak. Benar-benar. Jadi teman Dila tuh ada ngomong sama Dila pengen Mm. masuk ke televisi di kayak TVRI atau Trans 7 gitu. Kan banyak ya, Mbak. Mereka tuh kayak berpetualang gitu kan, Mbak. Dia tuh sampai ngomong sama teman Dila, oh iya pengen deh. Tapi kalau yang mau bagusnya ke Jakarta, kata teman dia tuh. Sampai dia tuh pengen ikut-ikutan gara-gara teman Dila tuh ngomong gitu kan, Mbak. Karena ada tantangan di sana. Kayak cerita Mbak nih ke desa-desa gitu. Seru kan? Iya. Iya bener banget. Jadi harus sekali coba deh ke kalau orang pasti untuk berliburnya ke luar kota, coba deh explore Bengkulu dulu. Banyak loh tempat-tempat yang bagus di Bengkulu. Nanti kita cerita-cerita di mana aja ya. Siap, Mbak. Ini banyak pengalaman. Iya. Nah, terus Mbak aku mau nanya, nih selama Mbak niat gitu kan, ada nggak sih pengalaman yang menurut Mbak itu tuh ada situasi yang bikin Mbak tuh ngeblank atau apa gitu saat siaran gitu kan? Oh tentu. Itu cara mengatasinya gimana Mbak waktu itu? Kalau untuk pertama kali pasti panik itu hal wajar ya, karena kalau kita pertama untuk tampil di TV, apalagi baru pertama kali bawa berita, itu pasti untuk pertama kali rasa yang kita kalau tidak sesuai nih dengan ekspektasi adalah panik duluan. Pasti, nah, kuncinya kalau misalnya kita sudah terbiasa dengan ritme presenter untuk di dunia broadcasting ya, maksudnya itu kita akan terbiasa untuk tenang menghadapi sesuatu yang terjadi. Jadi banyak sekali loh Dila ya yang kadang pertama kita sudah bikin naskah, tapi ada beberapa yang harus diedit nih, tidak dari narasumbernya mungkin kurang berkenan dengan pertanyaan yang kita sediakan. Nah itu dari presenternya harus bisa improve, harus bisa koordinasi, harus bikin bonding dulu. Nah gitu. Sebelum kamera roll on 3, 2, 1 kita udah harus bonding dulu di belakang. Tipsnya adalah tetap tenang, kita improve dulu dan kita research. Nah, itu gitu. Tadi ya Mbak, gali-gali dulu informasi dulu dari narasumber kita tadi. Kayak kalau politik kita mempelajari politik tadi ya Mbak. Kita harus tahu dulu nih narasumber kita siapa, kemudian dia sukanya apa, basicnya seperti apa. Nah jadi kalau misalnya kita sudah tahu dengan teman bicara kita di kamera, kita akan enjoy gitu. Berarti itu salah satu di belakang layar itu step-stepnya kayak gitu ya Mbak? Bener, kalau misalnya untuk sebelum mulai pastinya kita ada briefing dulu, terus kayak Dila tadi kan, ini naskah seperti ini, pertanyaan seperti ini, kira-kira Bapak Ibu atau berkenan nggak dengan pertanyaannya kayak gitu. Nanti kita cari tahu dulu nih
topik yang mau dibicarakan itu tentang apa. Jadi seru aja sih kalau misalnya kita sudah tahu untuk ritme pekerjaannya, itu seru banget. Karena memang jiwa tadi ya Mbak, Iya. kayak sama orang kalau misalnya dia mau ngedit tuh, dia udah ada kepikiran. Jadi kalau memang udah jiwanya tuh kayak ya udah tahu nih titiknya di sini ya Mbak. Sama kayak kalau kita mau ngadep kamera kita udah mesti mempersiapkan semuanya. Kan kita udah suka. Iya benar. Terus menurut Mbak, tantangan yang terbesar apa yang biasanya dihadapi oleh seorang presenter TV Mbak? Tantangan ya. Untuk sekarang? Iya, menurut Mbak ada nggak? Oke. Kalau untuk presenter itu pasti tantangan yang terbesar adalah kita mesti bersaing dengan media massa. Bener kan? Bener sih Mbak. Coba deh Dila lihat. Dila untuk nonton TV sering nggak di rumah? Kalau sekarang udah jarang ya Mbak. Udah jarang kan? Iya benar-benar. Sekarang kalau Dila cari informasi tuh ya, namanya anak Gen Z ya Mbak sekarang. Kalau nggak TikTok, Instagram itu ya Mbak, muter. Benar. Dengan banyaknya media massa saat ini, orang mencari informasi itu akan memilih caranya yang paling mudah dan paling cepat. Betul. Nah, kalau dari pagi sampai sore itu sudah sibuk kerja, sibuk sekolah ya, untuk nonton TV tuh jarang. Iya. Nah, jadi gimana caranya presenter itu bisa kreatif menyampaikan informasi itu tidak hanya dari TV, tapi kita juga bisa untuk gunakan media massa. Kan banyak nih sekarang yang udah bikin video pendek tuh, reels di kayak Instagram yang menyampaikan informasi. Nah, informasi itu tidak hanya tentang apa yang terjadi saat ini, tapi kita bisa juga kasih tips and trik, edukasi. Jadi gimana bisa menarik penonton nih biar lebih tertarik nih untuk konten kita gitu. Betul sih Mbak. Jadi di era digital seperti sekarang tuh pasti banyak banget tantangan terus pandangan orang-orang, apalagi kayak apalagi anak Gen Z ya Mbak, benar. Nonton yang kayak menonton gitu, lihat TV tuh bosan. Kalau misalnya kayak TikTok ataupun YouTube tuh kan bisa dipercepat ya Mbak. Mungkin itu salah satu yang membuat orang tuh bosan untuk menonton TV kan. Dan kalau dilihat ya saat ini banyak orang yang sekarang itu kecenderungannya untuk menonton sesuatu yang durasinya panjang, apalagi dalam bentuk berita itu cepat bosan. Kalau TikTok dan Instagram, mereka itu punya video yang mungkin di bawah 1 menit, 15 detik. Jadi informasinya harus tepat dan sampai ke penonton. Jadi kalau misalnya presenter tuh nggak bisa bersaing, ya kita akan kalah dengan media massa yang saat ini gitu. Jadi harus banyak kok sekarang presenter yang udah live di TikTok, banyak kan ya sudah karena kenapa banyak orang yang lebih banyak nonton live TikTok sekarang kan gitu. Betul sih Mbak, kayak apa pending sedikit scroll. Bener. Mau tidur scroll. Jangan sampai CO ya. Sering CO nggak? Ampun sih Mbak. Oke Mbak, terakhir nih pertanyaan. Ada nggak pesan atau yang ingin Mbak sampaikan bagi anak muda sekarang, terutama anak muda yang pengen tertarik jadi presenter? Mungkin ada sesuatu yang ingin Mbak sampaikan pada podcast kita hari ini. Baiklah, kalau untuk pesan, untuk teman-teman yang punya mimpi jadi presenter TV, teruslah berlatih, semangat untuk belajar. Yang penting kalau untuk menjadi presenter itu adalah banyak latihan. Jadi kalau teman-teman ngerasa saya kurang percaya diri, coba dilatihan banyak berbicara di depan kaca, atau coba-coba untuk mendengar gimana sih intonasi pada saat anchor atau pembawa berita itu baca berita di TV itu seperti apa. Dan jangan pernah berhenti untuk belajar, karena kalau jadi presenter itu kita tidak pernah berhenti belajar, mencari tahu hal baru. Dan semoga kalau kita tekun, kita disiplin waktu,
semua kesempatan tidak hanya jadi presenter ya, tapi semua kesempatan untuk hal-hal baru itu akan terbuka juga gitu. Masuk ya. Jadi teman-teman yang mau jadi presenter tetap mau belajar juga ya Mbak. Ya. Jangan yang kayak mengandalkan suara aja tuh nggak cukup berarti ya Mbak. Kita harus mulai mencari sesuatu yang lebih dalam. Apalagi tadi yang kata Mbak, kalau kita udah ketemu narasumber itu kita harus memahami narasumbernya. Kalau misalnya politik, kita harus cari info mengenai politik. Benar, harus cari tahu dulu. Jadi itu aja teman-teman podcast kita hari ini. Semoga pendengar yang lagi mendengarkan atau generasi yang pengen banget jadi presenter, semoga bermanfaat podcast kita hari ini, dan see you next time. Terima kasih guys. Terima kasih loh Dila.